Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas seputar etika profesi jaksa, menjaga wibawa penuntut umum sebagai dominus litis. Tujuan pembelajarannya ya seperti biasa lah. Yang pertama memahami dasar hukum, yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip dan juga menganalisis peran jaksa agung dan juga mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran etik dan sanksinya berdasarkan regulasi terbaru. Kita gali dulu apa itu jaksa. Jaksa ini adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peranan sentral sebagai pengendali perkara atau dominus litis. Kedudukan ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada jaksa, mulai dari menerima dan memeriksa berkas perkara, melengkapi alat bukti hingga memutuskan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Karena kewenangan yang demikian besar, diperlukan landasan etik yang kuat agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Jaksa juga memiliki status ganda, yaitu sebagai pegawai negeri sipil atau PNS sekaligus profesi hukum. Oleh karena itu, etika jaksa tidak hanya mengacu pada aturan kedisiplinan PNS, tetapi juga pada kode etik khusus yang mencerminkan martabat profesinya sebagai penegak hukum. Yang selanjutnya itu dasar hukum kode etik jaksa ya. Oke, landasan utama etika profesi jaksa di Indonesia ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Berikut adalah dasar hukum yang relevan, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, yaitu pasal 13 mengamanatkan bahwa jaksa wajib memiliki kode etik dan kode perilaku. Yang kedua ini tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI nomor per strip 014 garis miring A garis miring J A garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa yang isinya regulasi yang masih berlaku dan mengatur secara rinci tentang kewajiban, larangan serta sanksi bagi jaksa. Yang ketiga, Peraturan Jaksa Agung RI nomor per strip 004 garis miring A garis miring J A garis miring 03 garis miring 2024 tentang kode etik jaksa dalam kurung draft terbaru yang isinya regulasi baru sedang dalam proses penyempurnaan untuk menggantikan Perja 014 tahun 2012. Penting untuk dipahami bahwa istilah yang digunakan dalam regulasi kejaksaan adalah kode perilaku jaksa, bukan kode etik jaksa. Kode perilaku ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai etika yang lebih abstrak ke dalam aturan konkret yang harus dipatuhi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas di filosofi Trikarma Adayaksa. Landasan filosofis etika jaksa tidak dapat dilepaskan dari doktrin Trikarma Adayaksa yang menjadi jiwa dan pedoman bagi setiap insan adayaksa. Doktrin ini terdiri dari 3 nilai utama yang nilai makna dan implementasi berikut tugas-tugasnya ini. Yang pertama ada satya. Satya ini adalah kesetiaan atau setia kepada Pancasila Undang-Undang 1945, cita-cita proklamasi dan sumpah profesi. Yang kedua adi. Adi ini adalah kesempurnaan atau senantiasa menyempurnakan diri dalam tugas, berupaya mencapai hasil terbaik dan tidak mudah puas. Yang ketiga wibawa. Wibawa ini atau kewibawaan ini menjaga martabat dan kehormatan profesi melalui perilaku yang terpuji baik di dalam maupun di luar tugas. Ketiga nilai ini menjadi fondasi bagi seluruh aturan perilaku jaksa yang tertuang dalam kode perilaku jaksa. Nah, berikut kewajiban dan larangan dalam kode perilaku jaksa. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor per 014 strip miring A strip miring J A strip 11 strip miring 2012, berikut adalah kewajiban dan larangan utama bagi seorang jaksa. Yang pertama ini adalah
kewajiban jaksa. Kewajiban jaksa ini meliputi yang pertama menjunjung tinggi dan mematuhi hukum, agama, dan moral. Yang kedua, menjaga kehormatan dan martabat profesi. Yang ketiga, bersikap profesional, objektif, dan proporsional dalam menangani perkara. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia dan praduga tak bersalah. Yang kedua, larangan bagi jaksa. Larangan bagi jaksa ini adalah yang pertama memberikan atau menjanjikan keuntungan pribadi. Yang kedua, menerima hadiah atau gratifikasi. Yang ketiga, menangani perkara dengan konflik kepentingan. Yang keempat, melakukan pemufakatan melawan hukum. Yang kelima, memberikan perintah melawan hukum. Yang keenam, merekayasa fakta hukum. Yang ketujuh, melakukan tekanan fisik atau psikis. Yang kedelapan, menggunakan alat bukti ilegal. Yang selanjutnya ada pengawasan dan penegakan kode etik. Nah, pengawasan terhadap perilaku jaksa dilakukan melalui dua jalur, internal dan eksternal tentunya. Pengawasan internal ini adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan atau disingkat jadi Jamwas. Jamwas ini adalah aparat pengawas internal di lingkungan kejaksaan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Sumber dugaan pelanggaran dapat berasal dari laporan pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat atau waskat, yang ketiga temuan pengawasan fungsional atau wasnal. Dan yang selanjutnya adalah mekanisme pemeriksaannya ini adalah jika terdapat dugaan pelanggaran, proses pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan awal dilakukan oleh aparat pengawas internal untuk melakukan klarifikasi. Yang kedua, pembentukan majelis kode perilaku atau disingkat jadi MKP. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, pejabat yang berwenang membentuk MKP. Pemeriksaan oleh MKP melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap jaksa yang diduga melanggar beserta saksi-saksi. Putusan. Jika terbukti bersalah, MKP merekomendasikan penjatuhan tindakan administratif. Yang kedua tadi ada pengawasan eksternal ya atau komisi kejaksaan. Komisi kejaksaan dibentuk berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan ini meliputi yang pertama melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Yang kedua menerima dan menangani laporan pengaduan dari masyarakat. Yang ketiga berwenang mengambil alih pemeriksaan jika pengawasan internal tidak menunjukkan kesungguhan atau terjadi kolusi. Yang keempat mengusulkan pembentukan majelis kode perilaku jaksa. Yang terakhir menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Berikut jenis-jenis sanksi pelanggaran ini yang bersifat administrasi namun tidak mengesampingkan ketentuan pidana jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana. Berdasarkan pasal 14 Perja Kode Perilaku Jaksa, tindakan administratif terdiri dari jenis sanksinya itu ada ringan. Ringan ini bentuknya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas. Yang kedua ada jenis sanksi sedang. Sedang ini penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji berkala. Ada berat. Berat ini pembebasan dari tugas jaksa. Yang terakhir berat juga. Yang tadi itu berat yang pertama itu paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun, dan berat pada volume kedua ini pengalih tugasan ke satuan kerja lain, paling singkat 1 tahun, paling lama 2 tahun. Dalam rancangan Perja terbaru tahun 2024 sedang didiskusikan gradasi sanksi yang lebih jelas untuk menghindari tumpang tindih dengan sanksi disiplin PNS. Kita ada studi kasus etika melekat 24 jam. Kasus ini ada pada tahun 2022 seorang jaksa berinisial DW, bukan Dewek ya, yang bertugas di KPK dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas KPK karena terbukti melakukan perselingkuhan dengan pegawai. Maksudnya bukan perselingkuhan suami istri ya, tapi perselingkuhan ini di sini maksudnya melakukan hubungan ilegal
dalam memutuskan kasus KPK lainnya berinisial SK ya. Kasus ini bermula dari laporan suami SK, Dewan KPK mungkin menjatuhkan sanksi sedang berupa permintaan maaf secara terbuka dan merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi induk kejaksaan untuk penjatuhan hukuman disiplin. Gitu, seperti itu. Nah, pembahasannya, kasus ini menunjukkan bahwa etika profesi jaksa tidak hanya berlaku saat bertugas, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Prinsip bahwa dalam trik karama ada yaksa menuntut jaksa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi dimanapun berada. Perselingkuhan dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela yang dapat merusak citra institusi kejaksaan dan menurunkan kepercayaan publik. Kode perilaku jaksa mengatur hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan bukan hanya saat menjalankan tugas profesi. Yang kedua, kewenangan pemeriksaan. Meskipun DW bertugas di KPK, ia tetap berstatus sebagai jaksa kejaksaan. Oleh karena itu, setelah Dewas KPK menjatuhkan sanksi etik di lingkungan KPK, kejaksaan sebagai instansi induk wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap jaksa DW atas dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Jika terbukti, Jamwas dapat merekomendasikan sanksi administratif tambahan berupa pembebasan dari tugas atau pengalih tugasan. Seperti itu. Oke, terima kasih.